Jadi selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terdengar dengan jelas ya. Jadi hari ini kuliah pengganti untuk yang kemarin libur ini ya, 1 Mei ya, hari tanggal merah, Hari Buruh Nasional. Jadi sesuai kesepakatan nanti kita agendanya adalah presentasi setiap kelompok, masing-masing kelompok berarti langsung 2 topik aja ya supaya lebih cepat. Nanti kalau misalkan ganti-ganti takutnya jadi lebih lama. Jadi silahkan mungkin mau kelompok berapa dulu? Kelompok satu boleh, Pak. Oke, satu silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Delian Mafianti, perwakilan dari kelompok satu. Ini yang pertama soal tentang fungsi pembangkit. Untuk soalnya, tentukan barisan dari fungsi pembangkit Px sama dengan X pangkat 5 per 1 min 8X. Nah, di sini nanti ada dua cara. Cara yang pertama, Px sama dengan X pangkat 5 per 1 min 8X. Kemudian dipecah karena ini sudah pecahan yang sederhana. Jadi Px sama dengan X pangkat 5 dikali 1 per 1 min 8X. Nah, kemudian nanti bagian 1 per 1 min 8X dibuat notasi sigma. Jadinya X pangkat 5 kali sigma 8X pangkat N. N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Nah, kemudian dijabarkan lagi jadinya X pangkat 5 eh, dalam kurung 8X pangkat 0 tambah 8X pangkat 1 tambah 8X pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini nanti jadi dengan X pangkat 5 kali jadinya AN-nya untuk pangkat 1 sampai 0, cara yang kedua pakai bentuk notasi. Ini step 1 sampai 3 sama kayak yang pertama. Bedanya di step 4 yang 8X pangkat N tuh dipisah. Jadinya Px sama dengan X pangkat 5 kali sigma 8 pangkat N kali X pangkat N. N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian Px sama dengan ini X pangkat 5-nya digabung ke notasi sigmanya, jadinya sigma 8 pangkat N kali X pangkat N plus 5, dan N-nya dimulai dari 0 sampai tak hingga. Kemudian Px sama dengan sigma 8 pangkat N min 5 kali X pangkat N, N-nya dimulai dari 5 sampai tak hingga. Jadinya AN-nya eh, yang AN-nya 0 untuk N 0 sampai 4. Kemudian 8 untuk N-nya lebih dari sama dengan 5. Sekian, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu mungkin dari kelompok satu ke kelompok satu maksudnya. Saya nggak tahu beberapa kali suaranya agak putus-putus ya. Entah koneksi saya yang agak bermasalah atau gimana ya. Cuma prinsipnya ini ya, kayaknya sama ya. Saya cuma ngelihat beda apa, pakai notasi sigma sama tidak kan. Jadi kalkulasinya sebenarnya sama. Dan ini ya, bagusnya sudah dijelaskan juga AN-nya itu bentuknya seperti apa kan. Jadi sudah ini ya sudah cukup lengkap lah. Kalau yang di kelas kita membahas apa barisannya terus nyari fungsi pembangkitnya ini dibalik ya. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Yang pertanyaan kedua silahkan kelompok satu.
yang terkait dengan relasi rekurensi. Oke, sudah ganti ini. Oke, yap. Oke. Selamat siang semuanya. Ini saya mewakili kelompok 1 untuk materi relasi rekurensi. Yang pertama, tentukan penyelesaian umum dari relasi rekurensi berikut. AN sama dengan 8AN-1 min 15AN-2 ditambah 6N kali 2 pangkat N. Saya mengambil persamaan rekurensi non-homogen dengan orde K. Dengan nilai awalnya A0-nya 30 dan A1-nya 54. Diperhatikan bahwa polinomial karakteristik dari rekurensi linear homogen yang berkorespondensi dengan relasi rekurensi ini itu Px sama dengan X kuadrat min 8X plus 15 jika difaktorkan menjadi X min 3 dan X min 5 dengan akar-akarnya 3 dan 5. Dengan demikian, solusi homogennya diperoleh A kali 3 pangkat N ditambah B kali 5 pangkat N dengan A dan B anggota bilangan real. Mengingat Fn itu 6N dikali 2 pangkat N, dan 2 itu bukan merupakan akar-akar dari polinomial karakteristiknya, maka diperoleh solusi parsialnya AN sama dengan XN plus Y kali 3 pangkat N dengan XY anggota bilangan real. Diperhatikan bahwa solusi parsial tersebut memenuhi relasi rekurensi. Jadi, dari relasi ini diperoleh persamaan XN plus Y kali 2N dan AN-1-nya ini disubstitusi dengan N-nya mengikuti N-1 dan seterusnya. Ini menggunakan SPL dan diperoleh sistem persamaan linearnya X plus 24 sama dengan 4X jika dan hanya jika X-nya 8 dan 14X plus Y sama dengan 4Y diperoleh Y sama dengan 14X per 3 diperoleh 112 per 3. Dengan demikian, solusi parsial dari relasi rekurensi ini adalah 8N plus 112 per 3 kali 2 pangkat N. Selanjutnya, solusi umum dari relasi rekurensi itu mempunyai bentuk AN itu solusi homogen ditambah solusi parsialnya. Jadi, A kali 3 pangkat N plus B kali 3 pangkat N ditambah 8N plus 112 per 3 kali 2 pangkat N. Dimasukkan nilai awalnya A0-nya 30 dan A1-nya 54, diperoleh A plus B itu min 22 per 3 dan 3A plus 5B itu 26 per 3. Dari kedua persamaan ini diperoleh A-nya min 68 per 3 dan B-nya 46 per 3. Jadi diperoleh solusi dari relasi tersebut min 68 per 3 dikali 3 pangkat N plus 46 kali 5 pangkat N plus 8N plus 112 per 3 kali 2 pangkat N untuk sembarang N lebih besar dari 0. Oke. Oke, terima kasih Mbak Karina ya. Silakan mungkin dari yang lain, ada yang mau berkomentar atau ada yang masih bingung. Ini stepnya intinya ini ya, ngikuti standar manual saja kan. Jadi mengikuti langkah-langkah yang dibutuhkan. Dan terima kasih dari kelompok 1 sudah memperjelas, karena kan kemarin waktu terakhir kan ini ya contoh yang untuk solusi yang rekurensi linear non homogen itu kan baru beberapa kan. Jadi ini ditambahi. Terima kasih sekali. Oke, silakan ada yang mau komentar dulu. Saya rasa sudah jelas sih. Oh tidak ada ya. Kalau tidak ada mungkin request saya untuk kelompok 1. Oh iya. Ya, ANP itu lebih ke solusi khusus. Tapi solusi khusus itu sebenarnya sama saja ini. Dia hanya sebagian kan. Definisinya sebenarnya sama ya. Parsial itu kan ini ya, sebagian kan. Jadi belum solusi umumnya.
Jadi sama saja sebenarnya. Oke, mungkin lebih ke request ini aja. Jadi tadi kan sudah terlihat ya, ketika dikalkulasi, itu kalkulasinya kan melibatkan beberapa kali SPL kan. Terus di bawah juga masih dimasukin lagi. Nah itu ya ini tolong juga ketika ujian nanti juga sama ya. Jadi bahasa mudahnya adalah rawan melakukan kesalahan. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Jadi nanti sekalian ditambahkan saja. Ini kan sudah ada A0-nya, sudah ada A1-nya. Nanti kan tinggal dimasukkan ke relasi rekurensi kan dapat A2, A3, A4 tuh kan. Ya mungkin sampai A4 sudah cukup lah. Nah, nanti tolong sekalian dicek yang hasil yang paling bawah tadi, yang sudah didapatkan yang paling umum itu, benar-benar cocok atau tidak tuh kan, memenuhi relasi rekurensinya atau tidak. Itu salah satu tips untuk mengecek apakah langkah-langkah kita sudah betul atau belum kan. Tidak perlu terlalu banyak lah, sampai A4 juga sudah lumayan kan. Dan itu kan tinggal masukin saja ya, angkanya, N-nya tinggal diganti. Jadi yang lainnya juga nanti ya, kalau misalkan ada yang penyelesaian relasi rekurensi, idealnya sebaiknya ini, karena posisinya latihan kan, jadi sekalian saja ditambahkan itu. Jadi dicek sampai ya mungkin A4 atau A5 lah sudah cukup. Oke, itu saja mungkin sekalian yang kelompok lain juga nanti. Oke, terima kasih dari kelompok 1. Tadi Mbak Karina sama siapa tadi yang pertama? Saya lupa. Delia, Pak. Mbak Lilia, ya. Oke, Iya. terima kasih. Kita lanjut ya langsung ya, kelompok 2 ya. Silakan dari kelompok 2. Wah, bagus. Sudah langsung diketik. Ya, silakan. Baik, apa suara saya sudah terdengar? Oke, terdengar dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya mau menyampaikan tugas kelompok kami. Untuk pertanyaannya soal nomor 1 ini. Diberikan barisan rekursif AN plus 1 dikurangin 2AN sama dengan 2 pangkat N dengan A0 sama dengan 1. Terus disuruh untuk menentukan fungsi pembagi dari barisan tersebut. Untuk solusinya, yang pertama, sederhanakan rumus dengan membagi kedua ruas dengan 2N plus 1. Nah, ini terus diperoleh seperti ini. Terus kita misalkan BN itu sama dengan AN per 2 pangkat N. Karena A0, tadi yang diketahui kan A0 sama dengan 1, maka kita punya B0 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 0. Itu sama dengan 1. Kemudian kita dapatkan persamaan baru dengan mensubstitusi BN sama dengan AN per 2 pangkat N ke persamaan 1. Sehingga diperoleh rumus baru ini, rumus barisan baru. Dan ini itu kan merupakan suatu barisan bilangan ini. Yang berarti BN itu sama dengan N plus 2 per 2. Dengan demikian, BN kan tadi sama dengan AN per 2 pangkat N. Nah, jadi BN sama dengan ini bisa disamadengankan, terus kita dapatkan AN sama dengan ini. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit, didapatkan ini. Setengahnya keluar, bisa kan. Terus, ya seperti biasa, turunkan. Terus didapatkan seperti ini. Dan ini itu turunan dari yang ini. Jadi seperti ini, Pak. Okay. Dan ketemu fungsi pembaginya ini. Ya, menarik ya. Ya. Ini pertama sudah? Atau ada mau satu lagi yang terkait itu? Sudah, Pak. Oke. Silakan mungkin dulu yang lainnya. Saya senang sih, karena karakteristiknya ini ya, ada sesuatu yang berbeda. Ya meskipun sudah pernah kita bahas juga. Jadi tidak yang pakai
ya metode yang kita bahas di kelas lah waktu yang relasi rekurensi kan. Ya, tidak ada? Ya, bagus. Mungkin beberapa tadi ada yang kurang rapi, nanti dirapikan aja. Ya, silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Nugroho. Apakah Iya, suara iya. saya sudah? Oke, terdengar. Silakan. Di sini diberikan suatu barisan referensi dengan if n yaitu n lebih dari sama dengan 1 yang memenuhi if n bersatu sama dengan 5n plus akar 24 if n kuadrat plus 1 dengan if satunya 0 yang merupakan solusi dari if n. Baik diperhatikan bahwa n sama dengan 0, maka dapat dicari solusi kedua yaitu x2 dengan n1 n sama dengan 1, maka diperoleh x n plus 1 sama dengan 5x1 plus akar 24 x1 kuadrat plus 1, sehingga diperoleh x2-nya 1. Lalu selanjutnya akan dicari xn dengan menentukan polinomial karakteristik dasar. Nah, di sini xn plus 1 sama dengan 5xn plus akar 24 xn kuadrat plus 1, dan xn-nya dipindah luas, sehingga menjadi xn plus 1 min 5xn sama dengan akar 24 xn kuadrat plus 1. Kedua ruas dikuadratkan, diperoleh n plus 1 kuadrat min 10 xn plus 1 plus 24 xn kuadrat sama dengan 24 xn kuadrat plus 1. Lalu berlakukan selaku untuk xn kuadrat, diperoleh xn plus 1 kuadrat min 10 xn plus 1 plus xn kuadrat sama dengan 1. Sehingga diperoleh xn plus 1 kuadrat sama dengan 1 min xn kuadrat plus 10 xn plus 1. Nah, diperhatikan bahwa bentuk di atas juga ekuivalen dengan xn plus 2 kuadrat sama dengan 1 min xn plus 1 kuadrat plus 10 xn plus 1 xn plus 2. Nah, xn plus 1 ini dipindah luas, sehingga menjadi xn plus 1 kuadrat sama dengan 1 min xn plus 2 kuadrat plus 10 xn plus 1 xn plus 2. Sehingga diperoleh dengan mengganti xn plus 2 xn plus 1 tersebut, xn plus 1 kuadrat tersebut menjadi xn 1 min xn plus 2 kuadrat plus 10 xn plus 1 xn plus 2 sama dengan 1 min xn kuadrat plus 10 xn plus 2. Lalu dipindah luas dan kanselasi, diperoleh xn kuadrat min xn plus 2 kuadrat min 10 xn dikalikan xn min xn plus 2 sama dengan 0. Lalu difaktorkan lagi menjadi xn min xn plus 2 dikalikan xn plus xn plus 2 min 10 xn min 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar-akarnya yaitu yaitu xn min xn plus 2 sama dengan 0 atau xn plus 2 min 10 xn sama dengan 0. Nah, diperhatikan bahwa untuk xn min xn plus 2 sama dengan 0 ekuivalen dengan xn sama dengan xn plus 2 bukan solusi sebab terjadi kontradiksi. Artinya itu untuk xn plus 3 sudah dimasukkan ke dalam xn plus 1 kuadrat yang di soal, itu diperoleh 5x2 plus akar 24 x2 plus 1 sama dengan yang hasilnya itu sama dengan 1, berarti 5 dikalikan 1 plus akar 24 dikalikan 1 sama 1 sama dengan 10, yang tidak sama dengan 1, yaitu yang satunya itu sama dengan 0. Sehingga terjadi kontradiksi. Selanjutnya diperoleh relasi referensi xn plus 2 min 10 xn plus 1 sama dengan 0 yang merupakan relasi referensi beda. Sehingga didapat polinomial karakteristik beta sama dengan 4 kuadrat min 10 plus 1. Selanjutnya akan dicari solusi untuk xn. Diperhatikan bahwa beta sama dengan faktor adalah dengan 10 plus 1 dapat dicari akar beta sama dengan 0 dengan menggunakan rumus
ABC diperoleh K1 2 sama dengan 5 plus minus 2 K2. Sehingga diperoleh K1 sama dengan 5 plus 2 K6 dan K2 sama dengan 5 min 2 K6. Sehingga didapat pula untuk N sama dengan A1 dikalikan 5 plus 2 K6 sama N plus A2 dikalikan 5 min 2 6 pangkat N. Hasilnya untuk N sama dengan 1 diperoleh 1 sama dengan 1 dikalikan 5 plus 2 per 6 yang 1 ditambah A pangkat A2 dikalikan 5 min 2 per 6 pangkat 1 sehingga diperoleh 0 yang tadi 1 sama dengan 0 dan 0 sama dengan A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 ditambah A2 dikalikan 5 min 2 per 6. Lalu dipindah 2 diperoleh A2 sama dipindah 2 dan dibagi dengan 5 min 2 per 6 dan dikalikan sekalian yang 5 plus 2 per 6 sehingga diperoleh A2 sama dengan min A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 kuadrat per 25 min 24. Sehingga diperoleh A2 nya sama dengan min A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 kuadrat. Dan untuk N sama dengan 2 diperoleh 2 sama dengan A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 kuadrat plus A2 dikalikan 5 min 2 per 6 kuadrat. X2 nya itu kan sama dengan 1 sehingga diganti 1 sama dengan A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 kuadrat plus A1 dikalikan 5 plus 2 per yang semua kan A2 itu sama dengan minus A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 kuadrat dikalikan 5 min 2 per 6 kuadrat sehingga diperoleh 1 plus A1 sama dengan A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 kuadrat minus A1 yang tadi diuraikan dan dihasilkan 5 min 24 kuadrat. Ini diperoleh A1 sama dengan A1 dikalikan 5 plus 2 per 6 kuadrat minus A1. Ini diperoleh 1 sama dengan A1 difaktorkan menjadi 5 plus 2 per 6 kuadrat minus 1. Ini diperoleh 1 sama dengan A1 diuraikan menjadi 48 plus 20 akar 6 dan dibagi kedua ruas dengan X1 plus 20 akar 6 lalu didapat A1 sama dengan 5 per 6 per 24 6 sehingga didapat A2 nya dimasukkan ke dalam rumus A2 nya diperoleh 5 per 6 per 24 dan kemudian diperoleh solusinya yang sama dengan 5 kali per 24 min setengah dikalikan 5 plus 3 per 6 akar N plus min 5 akar 6 per 24 min setengah dikalikan 5 min 2 akar 6 akar N. Oke, terima kasih Mas Nugroho. Silakan yang lainnya dulu. Ini terlihat rumit dari awal ya udahan ya. Karena bentuknya mau nggak mau memang harus dikuadratkan kedua ruas dulu kan. Dan lanjut. Idenya sebenarnya sama ya. Jadi intinya kan kita mencari polinomial minimalnya dulu kan tadi kan. Terus penyelesaiannya nanti ngikuti itu ada SPL-nya. Dicari solusi SPL-nya kan dapat. Nah, ya itu mungkin request-nya sama ya Kak yang oke. Ada yang bertanya ya. Relasi rekurensinya akar dari 24X pangkat N plus 1. Apakah dia barisan rekurensi linear? Jadi patokannya itu sebenarnya ini ya. Rekurensi linear atau tidaknya itu dapat dinyatakan dalam bentuk ini. Jadi di bawah itu kan ini ya polinomial karakteristiknya. Ini tuh kalau saya melihat ya sekilas sepertinya bisa disederhanakan.
Nggak harus bentuknya apa serumit itu kan, ada akar bla 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 kan. Karena kalau lihat dari polinomial karakteristiknya itu ini bisa apa yang minimalnya kan dapat yang satu itu kan ya. Jadi kalau mau dimasukkan ke barisan regulasi linear sebenarnya lebih mudah kalau dinyatakan dalam bentuk yang nggak ada akarnya kan. Itu tergantung ini ya, tergantung kalkulasi ya. Kan kayaknya dari kelompok ini belum belum nyoba itu kan ya, ngubah supaya langsung kelihatan dia barisan rekurensi linearnya kan. Karena ya kan, karena kata-katanya di sini kan tidak mengatakan rekurensi linear kan, hanya barisan rekurensi kan. Jadi linear atau tidaknya itu sebenarnya tergantung dari ini. Nanti bisa dicoba ya di apa? Cocokkan bentuknya. Makanya dari sisi penyelesaiannya itu kan juga tadi terlihat agak berbeda sedikit. Jadi ya memang dari sisi apa? Soalnya dia tidak menyatakan bahwa ini barisan rekurensi linear kan. Jadi bisa iya bisa tidak, tergantung ini ya kalkulasinya nanti. Cuma request saya mungkin sama kayak yang sebelumnya. Karena kalkulasinya banyak dan rawan salah. Jadi tolong di bagian akhir itu dites saja kan. Untuk kan tadi formulanya XN-nya udah ketemu kan. Nah, nanti apakah cocok mungkin untuk N yang kecil-kecil aja kan. X1, X2, X3, X4, X5 itu kan. Kalau ternyata sama semua ya kemungkinan besar kalkulasinya sudah oke kan. Tapi kalau ternyata berbeda, nah itu ada kemungkinan salah hitung. Itu saja sih. Ada lagi mungkin yang lain yang ingin berkomentar? Ya ini pertanyaan bagus ya. Jadi yang membedakan ini linearnya atau tidak itu belum tentu kan di sini. Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok 2, khususnya Mbak Pelangi Jingga ya, sama Mas Nugroho. Kita, Baik, terima kasih. oke, kita lanjut ya. Kelompok 6, silahkan kelompok 6. Oke, silahkan. Sebentar. Ini udah kelihatan belum? Nah, sudah. Oke. Eh, selamat selamat sore teman-teman dan bahwa jadi saya Jeremy dari kelompok 6 akan mempresentasikan soal saya. Misalnya kita punya fungsi pembangkit fx sama dengan jumlahan dari n sama dengan 0 sampai infinity dari an x pangkat n. Terus kalau misalnya kita ingin mengekstrak suku ke 2n, itu dapat mudah ditunjukkan kalau jumlahan dari n sama dengan 0 sampai infinity dari a2n x pangkat 2n itu fx ditambah f minus x per 2. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kita generalisasinya gitu. Gimana dengan jumlahan dari n sama dengan 0 sampai infinity dari a pn plus q dikali x pangkat pn plus q. Nah, terus kita misalkan alfa itu pangkat 2 pi per p yang merupakan akar-akar dari persamaan z pangkat p sama dengan 1. Dan kita tahu alfa itu nggak sama dengan 1, maka sama kita juga punya alfa pangkat p itu sama dengan 1. Terus alfa pangkat p minus 1 itu kan bisa kita faktorkan jadi alfa minus 1. Terus ini ya penjumlahan alfa pangkat p minus 1 sampai alfa kuadrat plus alfa tambah 1 sama dengan 0. Nah tadi karena alfa nggak sama dengan 1, berarti yang alfa pangkat p minus 1 sampai alfa kuadrat tambah alfa tambah 1 maka haruslah 0. Nah terus kita perhatikan ekspresi berikut. Itu jumlahan dari K sama dengan 0 sampai P minus 1 dari F alfa pangkat K X. Nah, itu kalau sesuai definisi tadi kita Fx itu kan ini. Nah, kita ganti aja. Berarti jumlahan dari K sama dengan 0 sampai P minus 1, jumlahan dari N sama dengan 0 sampai infinity dari AN alfa pangkat K X pangkat N. Nah, kita keluarin AN XN-nya. Ini jadi jumlahan dari N sama dengan 0 sampai infinity AN X pangkat N. Terus jumlahan dari K sama dengan 0 sampai P minus 1 alfa pangkat N NK. Nah,
Nanti kita bakal bagi jadi dua kasus. Yang pertama, P itu membagi N. Nah, kalau P membagi N artinya kan N itu kelipatan P, di mana berarti nanti N itu sama dengan P kali M itu bilangan asli digabung sama singleton 0. Berarti kita ganti aja N-nya sama P kali M. Berarti nanti kita bawa alfanya ke bentuk semula, itu jadi kayak gini. Kita sederhanain. Nah, E pangkat 2 PI itu kan 1. Jadi 1 pangkat MK kan 1. Berarti jumlahan dari K sama dengan 0 sampai P minus 1 dari 1. Itu kan berarti 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak P. Berarti jumlahan ini tuh sama hasilnya P. Terus kasus kedua itu P tidak membagi N. Nah, kalau P tidak membagi N, berarti nanti kalau kita tulis alfanya dalam bentuk eksponensial, berarti nanti jadi gini, 1 tambah alfa pangkat N tambah alfa 2N tambah sampai alfa pangkat P minus 1N. Nah, kita klaim dulu bahwa jumlahan itu sama dengan 0. Buktinya tuh ada dua. Pertama kan kita tahu tadi alfa pangkat P itu sama dengan 1. Nah, kita juga tahu N untuk setiap N bilangan bulat, 1 sama dengan kosinus 2πn, terus 0 itu sama dengan sinus 2πn. Jadi nanti kita punya 1 sama dengan kosinus 2πn tambah I sin 2πn. Nah, ini kan bentuk dari rumus Euler kan bisa pakai rumus Euler. Jadi 1 sama dengan E pangkat 2πi kali N. Nah, terus atas bawah kita kali P sama P, berarti 1 sama dengan E pangkat 2πi per P N kali P. Berarti itu kan sama aja kayak 1 sama dengan alfa pangkat N, semuanya dipangkatin P. Nah, karena alfa N memenuhi persamaan Z pangkat P minus 1, maka alfa N juga akar-akar dari Z pangkat P minus 1. Berakibat berarti 1 tambah alfa pangkat N tambah alfa 2N sampai alfa pangkat P minus 1N itu 0. Bukti 2 tuh juga bisa pakai deret geometri berhingga. Ya, pakai deret geometri nanti kita dapat ini. Nanti ini P-nya kecoret, ini jadi 2 ini, terus nanti pangkatnya kita bawa ke atas. E pangkat 2 pi itu 1 kurang 1, 0. Oke, berarti udah klaim kita terbukti. Nah, karena jumlahan bernilai tidak 0 itu ketika P membagi N dan bernilai 0 ketika P tidak membagi N, maka jumlahan dari N sama dengan 0 sampai infinity AN X pangkat N hanya menyisakan N yang merupakan kelipatan P. Maka kita punya P dikali jumlahan dari N sama dengan 0 sampai infinity A Pn X pangkat P kali N sama dengan jumlahan dari K sama dengan 0 sampai P minus 1 dari F alfa pangkat K kali X. Terus kita bagi kedua-dua dengan P, kita punya ini. Nah, tapi kan kita baru mengekstrak indeksnya tuh yang P kali N. Gimana kalau yang tadi yang kita mau di awal? Nah, kita consider jumlahan dari K sama dengan 0 sampai P minus 1 dari alfa minus kaki dikali F dari alfa pangkat K dikali X. Kayak pakai definisi F tadi kita itu, kita pecah, kita keluarin AN X pangkat N-nya, dan nanti jadi kita punya bentuk kayak gini. Nah, sebenarnya sama aja, argumennya sama yang kayak tadi, kita bagi kedua kasus, terus kita consider yang P membagi N minus Q, itu nanti jumlahan ini jadi P, terus kita kasus kedua tuh P tidak membagi N kurang Q, itu sama aja pakai argumen yang tadi, jadi penjumlahan itu 0. Berarti artinya penjumlahan N dari 0 sampai infinity AN X pangkat N itu hanya menyisakan N yang merupakan kelipatan P ditambah Q. Berarti tadi kita punya ini nih, jumlahan ini sama dengan P dikali jumlahan dari N sama dengan 0 sampai infinity A Pn plus Q dikali X pangkat Pn plus Q. Kita bagi kedua ruas dengan P, kita punya identitas ini. Nah, identitas ini tuh bisa kita gunakan untuk berbagai contoh, misalnya ini jumlahan dari N sama dengan 0 sampai infinity dari 1/3 N faktorial tuh hasilnya ini 1/3 E plus 2 kali E pangkat minus setengah dikali cos akar 3/2, atau juga bisa ini. Ya, jadi banyak hasil-hasil yang bisa dihasilkan dari identitas ini. Itu sekian dari saya. Makasih. Mantap ini. Terima kasih Mas Irmi. Ada yang mau komentar dulu nggak? Mungkin ada yang bingung ya, kenapa kok diarahkan ke kompleks, itu karena ada beberapa sifat yang ada di sana. Karena kan kita di sini pakai akar pangkat sekian dari 1. Nah, itu manfaatnya ada banyak kan.
Jadi itu lumayan sering digunakan untuk fungsi pembangkit. Jadi salah satu yang ini ya, kalau berbicara terkait teori partisi lah, salah satu mahasiswa saya yang baru skripsi sekarang juga Mbak Ether itu juga pakai yang seperti ini. Jadi ya tidak usah ini ya, tidak usah merasa aneh kalau misalkan lo kok ininya diambil yang seperti itu kan. Jadi itu sudah ya biasa, memang lebih rumit. Ya, terima kasih Mas Jeremy. Silakan untuk yang satunya dari kelompok 6. Silakan. Cek, 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 Ya, cek. sudah terdengar sekarang. Maaf, Pak. Oke. Baik. Selamat sore Pak Hua dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Hakam, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan soal tentang relasi rekurensi. Dengan soalnya, diberikan barisan dengan relasi sebagai berikut. AN plus 2 sama dengan AN plus 1 plus AN per 2. Dan pertanyaan, maka limit N mendekati tak hingga dari AN adalah dengan A0-nya sama dengan A dan A1 sama dengan B. Diketahui AN plus 2 sama dengan AN plus 1 plus AN per 2 dengan A0 sama dengan A dan A1 sama dengan B. Kemudian diperhatikan polinomial karakteristiknya X kuadrat sama dengan X plus 1 per 2. Lalu persamaannya diubah menjadi 2X kuadrat min X min 1. Dan faktornya ditemukan yaitu X1 sama dengan 1 atau X2 sama dengan min setengah. Maka solusi umum untuk AN adalah AN sama dengan A kali 1 pangkat N plus B kali min setengah pangkat N. Dan AN-nya A plus B pangkat A plus B kali min setengah pangkat N. Lalu untuk N sama dengan 0, tadi A0 sama dengan A, didapat A plus B untuk persamaan 1. Dan untuk N sama dengan 1, A1 sama dengan B, lalu dapat A min setengah kali B untuk persamaan 2. Lalu dari persamaan 1 dan 2 dicari A dan B-nya, ditemukan A-nya A plus 2B per 3, dan B-nya 2 per 3 dikali A min B. Lalu dari A dan B kita substitusikan ke AN tadi. Jadi A plus 2B per 3 ditambah min setengah pangkat N dikali B-nya tadi 2 per 3 kali A min B. Lalu dari soalnya tadi kita disuruh mencari limit N menuju tak hingga dari AN. Maka limit N menuju tak hingga dari A plus 2B per 3 plus min setengah pangkat N dikali 2 per 3 kali A min B. Lalu limitnya kita pecah menjadi 2. Limit N menuju tak hingga dari A plus 2B per 3 dan limit N menuju tak hingga dari min setengah pangkat N dikali 2 per 3 kali A min B. Lalu di sini kita menggunakan fakta jika nilai mutlak dari X, maka limit N menuju tak hingga dari X pangkat N pasti hasilnya 0. Dan karena min setengah ini terletak di antara min 1 dan min 1 dan 1, maka hasil dari limit N menuju tak hingga dari min setengah pangkat N ini pasti 0. Jadi hasil akhirnya ditemukan A plus 2B per 3 plus 0. Jadi untuk limit N menuju tak hingga dari AN yaitu A plus 2B per 3. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hakam. Silakan yang lain. Bingung juga ya karena relatif cepat ya. Jadi ya mungkin saya menyadari lah, mungkin yang lainnya juga agak butuh waktu untuk menangkap kan. Tapi overall saya senang ya dari kelompok 6 ini tadi kan, dua ini kan ada sudut pandang yang berbeda kan. Jadi di sini salah satunya tidak hanya sekedar mencari AN-nya tapi mengecek limitnya itu nanti jadi seperti apa kan. Jadi bagus sekali. Bisa saling melengkapi lah. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ini? Tidak ada? Oke, terima kasih untuk kelompok 6, khususnya Mas Hakam dan Mas Jeremy ya tadi ya. Kita lanjut ya.
kelompok 4, silakan. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Silakan. Nah, sip. Baik. Wah, ini mantap nih. Jumlahan nih. Kok hilang suaranya? Oh. Enggak, itu belum di unmute. Baik, saya kira suara saya sudah terdengar ya, Pak. Oke, sudah sangat jelas. Tes, apakah suara saya terdengar? Yap, Baik, sangat jelas. perkenalkan, saya Selamat Ramadan. Saya dari perwakilan kelompok 4. Di sini saya ingin mempresentasikan soal diskusi kelompok kami terkait fungsi pembangkit. Namun di sini pengaplikasiannya saya menggunakan permasalahan rekurensi dengan solusi media fungsi pembangkit. Baik, diberikan suatu relasi rekurensi AN yang berelasi dengan sisa suku lainnya. Jadi kalau AN-nya sebanyak 5, berarti AN berelasi dengan 4 suku lainnya. Di sini AN sama dengan AN-1 ditambah 2 kali AN-2 hingga A0. Dengan catatan A0-nya bernilai sekian. Baik, di sini akan kita selesaikan AN-nya. Kita akan selesaikan solusi umum daripada AN. Baik, sebelumnya kita perlu sedikit mengetahui, karena mungkin kalau dikerjakan di akhir agak menyusahkan, kita coba kerjakan di awal untuk A0-nya. Di sini kita bisa lihat A0 itu merupakan summation atau sigma dari N1 sampai tak hingga 2 pangkat minus N dan bernilai 1. Itu klaim saya. Sebenarnya dari geometri tak hingga yang upper 1 min R itu bisa, cuman di sini metode yang saya pakai menggunakan pembuktian luas persegi. Jadi saya berikan suatu persegi dengan sisi sepanjang 1. Apabila kita bagi 2, luasnya akan menjadi setengah-setengah, dan apabila luas suatu setengahnya tadi dibagi 2 lagi akan menjadi 1/4, dan berlaku seterusnya. Sehingga apabila ini 1/8 ya, maaf ada typo. Ini kita besar ini bahkan akan terus hingga sampai habis, sampai tak hingga. Jadi terbukti bahwa setengah apabila kita tambahkan dengan 1/4 dan seterusnya nanti akan menjadi 1. Berarti terbukti ya kalau sigma dari 1 sampai tak hingga untuk 2 pangkat minus N itu adalah 1. Baik, kita menuju ke relasi rekurensinya. Ya, kita akan perhatikan suatu bentuk bisa dibilang fungsi generating yang normal ya, generating function yang normal. AX dengan N dari 0 sehingga AN X pangkat N, kita dapati A0 ditambah dengan, jadi kita ambil suku ke 0-nya, menjadi sedemikian bentuknya. Karena startnya 0 sudah diambil, maka start N-nya dari 1. Kemudian kita masukkan AN yang kita ketahui dengan, tadi kan ada relasi rekurensi yang mana AN sama dengan ini. Kita ganti. Nah, karena di sini ada N-1, saya mencoba mengubah indeksnya sehingga lebih enak dilihat dan ada unsur N-nya. Sehingga N-nya kita start dari 0 dan akan terjadi semacam ini. Indeksnya kita rubah. Gitu. Dan N-nya karena berubah juga jadi N-1 jadi N, terus N-2 yang pangkat N di sini akan menjadi X pangkat N+1. Nah, karena dia X pangkat N+1, tentu kita bisa menjadikan dia X pangkat N dikali X pangkat 1. Yang mana X pangkat 1 di sini dia konstan terhadap sigma, sehingga bisa kita keluarkan dari sigma. Menjadi sedemikian. Kemudian saya akan menunjukkan bahwa nilai dari sigma ini akan sama dengan ini. Asumsikan saja di sini X akan kita tunjukkan bahwa Y adalah 1/1-2X dikalikan AX. Yang mana AX tadi kita sudah klaim sebagai fungsi pembangkit yang normal. Baik, buktinya dapat kita lihat gini. Kita fokus ke sigmanya.
dari sini sigmanya 0 sampai tak hingga, apabila kita substitusikan xn-nya nanti kita akan dapatkan seperti ini. Dan apabila kita jabarkan menggunakan sifat sigma akan kita peroleh semacam ini. Nah, bentuk yang ini apabila kita perhatikan dia merupakan AX seperti yang sudah diklaim tadi. Kemudian di sini kita bisa sedikit akalin karena 2 ini konstan terhadap sigma, serta apabila X pangkat N ini saya jabarkan menjadi X pangkat N min 1 dan X, maka X di sini konstan terhadap sigma, sehingga bisa saya keluarkan 2X. Begitu pula dengan yang sebelahnya di sini bisa saya keluarkan 4X kuadrat. Nah, hingga seterusnya, hingga suku berjalan, dan di sini saya mengubah indeksnya kembali. Yang ini sudah tetap jadi AX, ini jadi 2X sama. Nah, di sini indeksnya kan start dari 1, berubah indeksnya ke N. Sehingga jadi akan jalan dari 0 ke tak hingga, dari N-2 kita jalankan semacam ini. Sehingga ciri khasnya adalah ini akan menjadi AX, ini akan menjadi AX. Dan apabila kita telusuri lagi, nanti suku setelahnya terus akan memiliki AX. Sehingga kita dapat faktorkan, dan bentuknya nanti seperti ini ya, AX ditambah 2X AX, 4X kuadrat AX, 8X pangkat 3AX, dan seterusnya. AX-nya bisa kita faktorkan, dan menjadi sisanya ya, kali kawannya, yaitu 1 plus 2X plus 4X kuadrat plus 8X pangkat 3, dan seterusnya. Yang mana apabila kita menilik sifat, atau bisa dibilang identitas ya dari ini, 1/1 min X, apabila X di sini kita mengganti substitusi menjadi 2X, maka di sini ya tinggal jadi 2X, di sini 2X-nya di kuadrat, dan seterusnya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa dari sini itu akan sama dengan ini. Nah, berarti terbukti bahwa Y ini senilai dengan AX dikalikan dengan 1/1 min 2X. Baik, setelah ini terbukti, kita akan kembali. AX-nya itu adalah A0 ditambah si sigma tadi. Si sigma tadi kan kita sudah buktikan dia adalah AX dikali dengan sesuatu. Kita kembalikan ke bentuknya. Kita dapati semacam ini. AX merupakan A0 ditambah AX dikali X per 1 min 2X. Kenapa ada X per? Karena di sini saya memiliki X. Yang ini. Sehingga tadi kan 1/1 min 2X, karena saya memiliki X, dia masuk menjadi X per 1 min 2X. Kita sedikit rubah A0-nya menjadi 1 karena kita sudah dapatkan A0-nya. Karena di sini sebenarnya kita mencari AX sama dengan sesuatu, maka kita pindah ruaskan AX di sini ke ruas kiri. Kita dapatkan ini, AX, kita faktorkan AX-nya, kita dapati sedemikian. Dan apabila kita lakukan penyelesaian, kita dapati AX-nya akan bernilai ini. Namun ini bukan solusi, tapi kita baru menemukan fungsi pembangkitnya. Kita harus menemukan AN-nya. Baik, kita akan perhatikan bahwa AN itu pasti koefisien dari setiap X pangkat N. Khusus barisan ini, kita sudah klaim bahwa untuk A0 atau saat N-nya 0, koefisiennya itu 1. Karena kita sudah buktikan tadi, dia 1. Dan untuk N lebih dari 1, bagaimana? Nah, kita akan menggunakan si generating function-nya untuk mencari ketika N lebih dari 1, bagaimana keadaan koefisiennya. Di sini fungsi pembangkit yang sudah kita temukan dapat kita pecah ya. 1 min 2X ini bisa kita menjadikan 1 dikurangi 2X per 1 min 3X. Nah, di sini sebenarnya cukup jelas apabila teman-teman menghafalkan bahwa di sini itu 3 pangkat N, dan di sini 3 pangkat N min 1, namun kurang afdol kalau nggak saya buktikan. Baik. Kita cek. 3 pangkat N kan deretnya berarti 1, 3, 9, 2, 7, dan seterusnya. Kalau di dalam deret pembangkitnya berarti kan 1 plus 3X, 9X kuadrat, dan seterusnya. Asumsikan saja ini nanti sama dengan Y. Maka kita akan buktikan Y itu nanti sama dengan ini. Nah, berdasarkan identitas yang kita punya, bahwa 1/1 min X itu 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3. Berarti apabila kita X ini kita substitusikan menjadi, kita ganti nilainya jadi 3X, tentu akan di sini jadi 1, ini 3X, ini 3X kuadrat. Dan
seterusnya sehingga dengan menggunakan substitusi yang sama dengan cara yang tadi. Namun yang jadi pertanyaan kedua, apakah X per 1 min 3X ini adalah 3 pangkat N min 1? Kita cek, kita perhatikan kembali apa yang sudah kita buktikan bahwa 1 per 1 min 3X yang sama dengan ini. Nah, apabila kita kalikan menjadi X, ini, dan seterusnya. Apabila kita sedikit tilik polanya, kita akan dapati pangkatnya sedikit berbeda, yaitu pangkat koefisiennya lebih kecil 1 daripada pangkat si variabelnya. Sehingga apabila kita rubah ke dalam bentuk fungsi umumnya, kita akan dapati ini. Sehingga jelas koefisiennya adalah 3 pangkat N-1. Ketika X-nya pangkat 1, ininya pangkat 0. Ketika X-nya pangkat 2, ininya pangkat 1, dan seterusnya, maka kita bisa pastikan sigmanya berjalan semacam ini. Sehingga kita bisa buktikan bahwa kalau memang untuk kasus yang ini, dia itu 3 pangkat N-1, dan untuk kasus yang ini dia 3 pangkat N koefisien. Maka dari itu kita bisa simpulkan, pada saat N lebih besar sama dengan 1, koefisiennya adalah 3 pangkat N dikurangi 2 kali 3 pangkat N-1, dengan sedikit kalkulasi kita bisa pastikan koefisiennya untuk N lebih dari sama dengan 1 itu sekian, dan A0-nya itu sekian. Mungkin itu, Pak. Oke. Ya. Menyenangkannya sistem seperti ini ya, kreativitasnya dari masing-masing jadi kelihatan kan. Dan berusaha untuk mencari sesuatunya itu benar-benar dapat. Oke, silakan mungkin yang lain. Kalau misalkan masih bingung ya dengan penjelasannya, saya rasa sudah cukup detail dan alurnya sudah sangat terlihat. Nanti kan ini juga akan diupload ya. Jadi bisa ini melihat rekamannya. Bagus sih alurnya, memanfaatkan rekurensinya diubah ke fungsi pembangkitnya. Dan ada satu part yang saya senang kan, ada proof without words. Jadi bukti tanpa harus dengan kata-kata kan, menggunakan kotak tadi kan sebenarnya ya salah satunya bisa untuk menunjukkan kayak yang fungsi deret tadi, Pak. Yang A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Rumus Pythagoras itu kan juga ada kan, yang semacam ini ya. Deret itu banyak ya seperti ini ya. Oke, tidak ada ya. Oke, terima kasih Mas Selamat. Silakan lanjut yang kelompok 4 satunya, silakan. Oke, sudah terlihat. Silakan. Wah, ini sekalian sudah diketik. Bagus. Apakah suara saya terdengar? Iya, sangat jelas. Sebelumnya, selamat sore Pak Wah dan teman-teman sekalian. Saya Irena Seviarum, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan soal relasi rekurensi dari kelompok 4. Soalnya, pada tahun 1883, seorang matematikawan berkebangsaan Prancis, Edward Lucas, menemukan suatu permainan yang disebut menara Hanoi. Permainan ini memiliki 8 cakram kayu dengan lubang di tengahnya, yang disusun dari ukuran terkecil ke terbesar pada salah satu tiang dari total 3 tiang yang ada. Aturan permainan ini berdasarkan pada legenda di India. Aturannya sebenarnya sederhana, yaitu hanya 1 cakram yang boleh dipindahkan dalam satu waktu. Setiap perpindahan berupa pengambilan cakram teratas dari satu tiang dan memasukkannya ke tiang lain, di atas cakram lain yang mungkin sudah ada di tiang tersebut. Yang terakhir, tidak boleh meletakkan cakram di atas cakram lain yang lebih kecil. Nah, pada waktu itu, permainan ini ditawarkan hadiah sebesar 10.000 franc atau sekitar 13 juta rupiah kepada siapa saja yang dapat memindahkan 64 cakram dengan menggunakan tangan dan dengan mengikuti aturan permainan ini. Selanjutnya ditanyakan, hitung berapa langkah dan waktu yang dibutuhkan untuk memenangkan hadiah tersebut. Untuk menyelesaikan permasalahannya,
dapat diperumum permasalahannya untuk N adalah banyaknya cakram yang akan dipindahkan. Dengan ilustrasi seperti ini. Selanjutnya, pada gambar yang pertama, terdapat N cakram yang harus dipindahkan dari tiang satu ke tiang yang lainnya. Misalkan banyaknya cara yang harus dilakukan untuk memindahkan N cakram tersebut kita simpulkan dengan MN. Pertama, dilakukan pemindahan sejumlah N-1 cakram ke atas ke tiang lainnya. Misalkan tiang C, sehingga banyaknya langkah yang harus dilakukan adalah MN-1, seperti gambar yang di dua ini. Seperti ini. Selanjutnya, dipindahkan satu cakram yang tersisa ke tiang B, tiang yang masih kosong. Untuk memindahkan satu cakram tersebut dilakukan satu langkah. Terakhir, dilakukan pemindahan sejumlah N-1 cakram pada tiang C ke tiang B. Proses ini membutuhkan MN-1 langkah, sehingga banyaknya langkah yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah N cakram dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu MN sama dengan MN-1 plus 1 plus MN-1. Menjadi MN sama dengan 2MN-1 plus 1. Untuk menentukan kondisi awalnya, diperhatikan kembali definisi dari barisan tersebut. Karena hanya satu langkah yang diperlukan untuk memindahkan satu cakram, maka M1-nya sama dengan 1. Sehingga barisan M1, M2, M3, sampai Mn dapat didefinisikan secara rekurensi untuk semua bilangan bulat N lebih dari sama dengan 2, jadi Mn sama dengan 2Mn-1 plus 1 dengan kondisi awalnya M1 plus 1. M1 sama dengan 1. Berikut perhitungan dari 5 suku selanjutnya. Nah, kembali kepada legenda India, misalkan Brahmana dapat melakukan pemindahan cakram-cakram tersebut dengan kecepatan satu langkah setiap detiknya, maka waktu yang diperlukan dari pencitraan sampai akhir dunia adalah M64 detik. Jika dilakukan penghitungan melanjutkan proses di atas yang ini, maka nilai dari M64 adalah ini sama dengan 1,844674 kali 10 pangkat 19 detik. Yang jika dirubah, dikalkulasikan lagi, maka akan sama dengan 584,5 miliar tahun. Jadi langkah yang dibutuhkan untuk memindahkan ke 64 cakram dari tiang satu ke tiang lainnya adalah 1.844.674 dikali 10 pangkat 19. Dan waktu Brahmana untuk memindahkan cakramnya dari satu tiang ke tiang yang lainnya ada membutuhkan 584,5 miliar tahun. Begitu. Terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Mbak Irena dan kelompok 4. Silakan mungkin yang lain ada yang mau komentar dulu. Ini bagusnya sistem seperti ini ya. Jadi ya kreativitasnya tadi ya. Rekurensinya ada di ini ya. MN-nya tadi ya. Ya kan ya. Jadi generalisasinya tadi kan ya. Rekurensinya. Bisa Ya. ke ininya enggak? Rumusnya tadi. Relasi rekurensinya. Nah kan. Jadi rekurensinya ada di sini. Biasanya ya cuma main-main aja itu ya. Paling 6 tumpuk atau 7 tumpuk. Dan itu kayaknya beberapa kali ketika ada open house di GSP yang dari matematika kan ada permainan ini. Cuma ya nggak mungkin sampai 64 ya, terlalu banyak. Oke, bagus. Ya, tidak ada yang komentar kan ya? Oke, terima kasih Mbak Irena sama Mas Slamet ya tadi ya dari kelompok 4. Kita lanjut ya berarti ya, kelompok 3. Silakan. Baik, Pak. Oke. Ya, Mas. Ya. Kemarin ada yang ragu ini ya, 2 jam pelajaran selesai ya. Ya karena kelompok 4 ini kan panjang banget tadi soalnya. Tapi bagus sih, senang lah.
ada variatif. Oke, silakan Mbak Azah ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Uci. Perkenalkan, saya Zanir Fatin sebagai PIC dari kelompok 3 yang akan membahas contoh soal mengenai fungsi pembangkit. Soalnya yaitu seorang remaja yang banyak mendapatkan uang THR berencana untuk menambah koleksi novelnya. Dia akan membeli novel dengan 3 genre yang berbeda, yaitu fantasi, horor, dan misteri. Remaja tersebut akan membeli paling banyak 7 novel fantasi, paling sedikit 3 novel horor, dan sekurang-kurangnya 2, tapi tak lebih dari 10 novel misteri. Pertanyaannya, ada berapa cara yang dapat dilakukan jika 2 novel dengan genre yang sama tidak dibedakan? Baik, karena di soal tadi diketahui bahwa 2 novel dengan genre yang sama tidak dibedakan, maka persoalan ini dapat dipandang sebagai kombinasi. Sebelumnya akan dimisalkan F untuk fantasi, H untuk horor, dan M untuk misteri. Karena F tadi paling banyak 7 buah, maka F kurang dari atau sama dengan 7. Lalu H lebih dari atau sama dengan 3, dan M lebih dari atau sama dengan 2, dan M kurang dari atau sama dengan 10. Selanjutnya dimisalkan PX adalah fungsi pembangkit untuk persoalan ini. Maka PX dapat ditulis sebagai berikut, yaitu tadi karena F-nya kurang dari sama dengan 7, maka F-nya itu dimulai dari X pangkat 0, X pangkat 1, dan seterusnya sampai X pangkat 7. Selanjutnya karena H lebih dari atau sama dengan 3, maka H itu dimulai dari X pangkat 3, dan seterusnya sampai hingga. Lalu untuk M-nya itu tadi 2 sampai 10, berarti di sini X pangkat 2 sampai X pangkat 10. Selanjutnya yang 1 sampai X pangkat 7 ini dapat ditulis menjadi 1 min X pangkat 8 dikali 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Karena 1 ini kalau dikalikan dengan ini, akan menghasilkan ini, lalu nanti dikurangi X pangkat 8 dikali 1, berarti X pangkat 8, lalu dikurangi lagi dengan X pangkat 8 dikali X, atau X pangkat 9, dan seterusnya. Jadi nanti akan menghasilkan barisan yang ini, 1 sampai X pangkat 7. Lalu di sini X pangkat 3-nya dikeluarkan, mohon maaf ini ada kelebihan tanda kurung, menjadi X pangkat 3 dikali 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Lalu yang ini X kuadratnya dikeluarkan, menjadi X kuadrat dikali 1 plus X, dan seterusnya sampai X pangkat 8. Lalu di sini ini tetap, dan di sini sama seperti yang di sini. Jadi diubah menjadi 1 min X pangkat 9 dikali 1 plus X kuadrat, dan seterusnya. Lalu 1 min X pangkat 9 dikalikan dengan 1 min X pangkat 8 menjadi 1 min X pangkat 8 min X pangkat 9 plus X pangkat 17. Dan X pangkat 3 dikali X pangkat 2 menjadi X pangkat 5. Lalu yang ini karena sama semua menjadi 1 plus X kuadrat, dan seterusnya pangkat 3. X pangkat 5-nya dikalikan menjadi X pangkat 5 min X pangkat 13 min X pangkat 14 plus X pangkat 22. Lalu ini itu sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya sama dengan 1 per 1 min X. Dan dengan teorema binomial dapat diubah menjadi sigma K sama dengan 0 sampai K hingga kombinasi dari 4 plus K min 1 diambil K, X pangkat K. Nah, selanjutnya suku-suku di depan ini dikalikan dengan binomialnya satu-satu. Jadi ini 4 min 1 jadi 3, jadi sigma dari K sama dengan 0 sampai K hingga, kombinasi 3 plus K diambil K, X pangkat K plus 5 di sini, lalu minus nanti di sini K plus 13, dan seterusnya sampai nanti yang terakhir itu K plus 22. Lalu batasnya itu diubah, yang tadinya ini kan X pangkat K plus 5, biar jadi X pangkat K, maka K-nya kita ubah dari 5 sampai K hingga. Berarti semuanya dari ini sama ini dikurangi 5 semua, jadi K-2, K-5, dan ini X pangkat K. Sama dengan yang lain juga. Ini menjadi K-10, K-13, ini K-11, K-14, dan yang terakhir K-19, K-22. Nah, untuk solusinya itu berarti sama dengan koefisien X pangkat N dari PX ini. Di mana kalau N itu kurang dari 5, maka dia nggak memenuhi untuk sigma yang manapun sehingga bernilai 0. Lalu kalau N-nya itu lebih dari atau sama dengan 5 dan kurang dari 13, itu berarti hanya memenuhi yang ini sehingga solusinya adalah kombinasi dari N-2 diambil N-5. Lalu untuk N sama dengan 13 itu berarti dua sukunya memenuhi sehingga nanti koefisiennya atau solusinya adalah N-2, N-5 dikurang N-10, N-13
dan seterusnya sampai kalau N-nya lebih dari atau sama dengan 22, maka semuanya memenuhi sehingga solusinya adalah N-2, N-5 dikurang N-10, N-13 dikurang N-11, N-14 plus N-19, N-22. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, ini lagi-lagi nih ya, sesuatu yang berbeda lagi ya, dan memanfaatkan kombinasi jadi bagus. Yang agak sulit itu ini ya, karena penjelasannya banyak kan, jadi sepertinya agak susah untuk mengikuti juga yang lainnya. Jadi nanti tolong dimanfaatkan aja untuk recordnya sama hasil akhir yang ini ya. Ada yang mau ini mungkin komentar? Kalau tidak ada, kita langsung lanjut ya. Oke, tidak ada. Berarti kita lanjut. Terima kasih Mbak Aza. Nah, oke, silakan yang satunya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Marisa Siagian, merupakan perwakilan dari kelompok 3 untuk materi relasi rekurensi. Di sini permasalahannya itu disuruh mencari penyelesaian total relasi rekurensi untuk suatu N besar sama dengan 2. Untuk rekurensi mula-mulanya itu AN dikurang 4 kali AN minus 1 ditambah 4 kali AN minus 2 sama dengan 2 pangkat N. Di sini penyelesaiannya didapat relasi rekurensi homogennya itu AN dikurang 4 kali AN minus 1 ditambah 4 kali AN minus 2 itu sama dengan 0. Dari relasi rekurensi homogen didapat persamaan karakteristiknya itu X kuadrat dikurang 4X ditambah 4, dan didapat faktornya itu X kurang 2 kuadrat sama dengan 0. Yang mempunyai akar-akar karakteristik A1 sama dengan A2-nya itu sama dengan 2. Sehingga penyelesaian homogennya itu AN sama dengan C1 tambah C2 kali N dikali 2 pangkat N. Fungsi N sama dengan 2 pangkat N, dan 2 merupakan akar karakteristik lipatan M sama dengan 2, di mana terdapat 2 buah A yang sama, maka bentuk penyelesaian khusus yang didapat adalah AKN-nya sama dengan P kali N pangkat M kali A pangkat N, didapat P dikali N kuadrat dikali 2 pangkat N. Dengan mensubstitusikan AKN-nya ke dalam rekurensi mula-mula diperoleh persamaan PN kuadrat dikali 2 pangkat N dikurang 4 disubstitusikan AKN-nya ke dalam persamaan tadi, didapat P8-nya sama dengan 4, didapat P-nya sama dengan setengah. Kemudian sehingga nanti setelah didapat P-nya, sehingga dimasukkan lagi ke dalam AKN-nya, didapat AKN-nya itu setengah dikali N kuadrat dikali 2 pangkat N, dan penyelesaian totalnya AN sama dengan C1 tambah C2N dikali 2 pangkat N ditambah setengah N kuadrat kali 2N. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Nah, ini juga menambahkan ini ya, contoh untuk yang non-homogen ya. Ada yang mau bertanya mungkin? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ini ya, terima kasih Mbak Cindy sama Mbak Azza. Dan kelompok 3 ya. Ya, tidak ada kan ya? Kita lanjut kelompok 7, silahkan. Oke, sudah terlihat. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, sangat jelas. Oh, panggilannya siapa ini? Baik. Zaki ya? Perkenalkan, saya Arfi dari perwakilan kelompok 7. Oke. Untuk tentukan AN jika fungsi pembangkit eksponensial dari AN adalah EX sama dengan E pangkat X ditambah E pangkat 4X. Kita ketahui bahwa E pangkat X memiliki deret pembangkit 1 ditambah X ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Lalu untuk E pangkat 4X memiliki deret pembangkit 1 plus 4X ditambah 4X
dikuadratkan per 2 faktorial ditambah 4x dipangkatkan 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Lalu kita dapat mengubahnya menjadi bentuk jumlahan, yaitu jumlahan n dari 0 hingga tak hingga dari 1 per n faktorial dikali x pangkat n ditambah jumlahan n dari 0 hingga sampai tak hingga dari 1 per n faktorial dikali 4x dipangkatkan n. Lalu dengan jumlahan sigma kita dapat jumlahan n dari 0 hingga tak hingga dari 1 plus 4 pangkat n per n faktorial dikali x pangkat n. Lalu kita dapat AN-nya 1 plus 4 pangkat n. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Ini memanfaatkan ini ya, deret Maclaurin ya, yang sudah kita tahu di kalkulus. Ya, bagus sekali Mas Arte dan kelompok 7. Ada yang mau komentar? Nah, itu kemungkinan ya kalau yang seperti ini nanti modifikasinya ya deret-deret yang lainnya kan, yang persekitarannya yang sudah dipelajari lah di kalkulus 1. Nanti ya inilah coba dipahami tapi lebih ke ini ya, langkahnya kan untuk yang lain juga. Karena tidak ada, kita lanjut ya. Terima kasih Mas Asfi. Lanjut yang kelompok 7 yang kedua, silakan. Oke, Kansa atau enggak? Bukan. Oh, enggak ada suaranya. Ya, speakernya juga enggak, mikrofonnya enggak gerak juga. Cek. Oke, yang lain ada yang bisa mendengar? Di ini saya enggak muncul. Belum, Pak. Belum ya? Mungkin coba dinonaktifkan mikrofonnya dulu. Terus dicek untuk mic-nya sudah pas atau belum yang digunakan. Setelah itu coba dinyalakan lagi ya. Ini saya off ini dulu lah. Scan dulu supaya tidak terlalu berat. Oke, silakan bisa dicoba lagi. Oh ya, oke. Halo. Ya, terdengar dengan jelas sekarang. Silakan, Mbak Kansa ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hansana Berarti Syafiko dari kelompok 7. Jadi di sini soalnya adalah selesaikan AN min 3, AN min 1 sama dengan N kuadrat untuk N lebih dari sama dengan 1 dan A0 sama dengan 1. Akan dicari rumus umum atau solusi untuk AN. Polinomial karakteristik dari barisan rekurensi linear homogen yang berkorespondensi dengan relasi rekurensi tersebut adalah PX sama dengan X min 3. Sehingga diperoleh N-nya itu A1 3 pangkat N. Kemudian dari relasi rekurensi non homogen diperoleh Fn-nya itu N kuadrat dan N itu bukan merupakan akar dari polinomial karakteristik sehingga diperoleh APN sama dengan AN kuadrat. Kemudian substitusikan APN ke relasi rekurensi dan diperoleh ya, seperti berikut. Terus diperoleh A-nya sama dengan min setengah. Jadi diperoleh APN-nya sama dengan min setengah N kuadrat. Nah, setelah didapat APN-nya, terus nanti dimasukin ke yang AN. Kan dari sini AN itu sama dengan
3AN-1 tambah N kuadrat. Berarti AN sama dengan AHN tambah APN, AN sama dengan A1 3N tambah min setengah N kuadrat. Dengan syarat awalnya yaitu A0 sama dengan 1, maka diperoleh, kalau misalnya A0-nya ini disubstitusikan dimasukin A0, kan dapatnya A1 sama dengan 1. Maka diperoleh AN sama dengan 3N plus min setengah N kuadrat. Oke. Ya, terima kasih sekali nih Mbak Kansa. Bisa melengkapi apa latihan yang non homogen lagi ya. Oke. Ada yang mau ini berkomentar mungkin? Oke, tidak ada ya. Jadi terima kasih untuk Mas Arfe tadi dan Mbak Kansa yang mewakili kelompok 7. Kita lanjut yang terakhir ya, dari kelompok 5. Silakan. Ya, kita mundur sedikit nggak apa-apa ya. Oh, nggak mundur sih, kemungkinan besar pas ini. Nanti selesainya. Ini kayak Selamat jadi iseng ya. Ganti-ganti ini namanya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Ya, silakan Mas Dava. Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Suaranya juga sudah jelas. Silakan. Akan ditentukan fungsi pembangkit barisan AN yang memiliki relasi rekurensi AN sama dengan 6AN-1 plus 2AN-2 untuk N lebih besar sama dengan 2, dengan A0 sama dengan 2, dan A1 sama dengan G. Solusinya, kita misalkan AX itu merupakan fungsi pembangkit barisan AN. Lalu kita recall juga, generally dari pangkat pembangkit barisan AN itu kan ini apa, sum dari N sama dengan 0, N sama dengan 0 sampai dengan positif infinite, AN kali X pangkat N. Maka di sini AX sama dengan, ya, ini. Lalu habis itu saya keluarkan A0 plus A1 kali X, dan batas bawahnya berubah jadi N sama dengan 2. Lalu seperti ini, lalu seperti ini, lalu seperti ini. Nah, nanti itu saya substitusikan ini, sini. Lalu setelah itu, di sini saya keluarkan 6X. 6X, lalu X menjadi N pangkat N-1. Lalu di sini 2X kuadrat saya keluarkan menjadi X pangkat N-2. Nah, di sini kenapa bisa kayak gini? Coba biar lebih rapi sih, Pak. Jadi kalau misalkan N-2 di misalkan sebuah variabel baru, misalkan N, maka sama saja bentuknya dengan yang ini, Pak. Makanya bisa jadi seperti ini. Lalu yang ini kenapa bisa jadi kayak gini? Kalau kita recall yang ini AN sum dari AN kali X pangkat N kan bisa ditulis sum dari N sama dengan 1 N sama dengan 1 ditambah A0 kan. Jadi kalau cuma ini doang, jadinya dikurang A. Jadinya dikurang, Kak. Oke. Lalu setelah itu didapat, jadi akhirnya hasilnya dapat solusi. Jadi fungsi pembangkitnya dapat 2 min 3X per 1 min 6X min 2X kuadrat. Oke. Mungkin yang lain dulu, silahkan. Tidak ada. Oke, ya terima kasih Mas Dava. Sudah sangat jelas sekali ya tadi ya. Kita lanjut terakhir dari kelompok 5, silahkan.
Oke, Mbak Laila Turnasiko. Panggilannya siapa ini? Laila, Pak. Laila. Oke, silakan. Sebelumnya selamat sore teman-teman, selamat sore Pak Uha dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Laila, perwakilan dari kelompok 5 untuk relasi rekurensi. Soalnya yaitu diberikan rekurensi non-homogen AN dengan relasi rekurensi AN sama dengan 3AN-1. AN dikurangi 3AN-1 sama dengan 4 pangkat N dikali 2N plus 1 untuk N lebih dari 1 dengan A0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 12. Tentukan rumus umum untuk AN. Nah, yang pertama dibentuk dulu persamaan karakteristiknya. Karakteristik homogen dari yang diperoleh R-3 sama dengan 0. Ini diperoleh dari N-3 AN-1 sama dengan 0 yang di soal. Kemudian yang non-homogen R-4 pangkat 1 plus 1. 4-nya ini dari 4 pangkat N, kemudian yang pangkat 1 ini dari derajat polinomialnya. Sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya R-3 dikali R-4 kuadrat sama dengan 0. Diperoleh R1 sama dengan 3 atau R2 sama dengan R3 sama dengan 4. Nah, karena terdapat akar kembar di R2 sama R3, maka diperoleh AN sama dengan A kali R1 pangkat N ditambah B kali R2 pangkat N ditambah C kali R pangkat 3 pangkat N kali N. Nah, ini N-nya ini karena R2 sama R3-nya kembar. Kemudian mencari nanti seperti biasa mencari konstanta ABC dengan suku yang telah diketahui di awal. Perhitungannya seperti ini. Karena ini nanti menghasilkan ada 3 konstanta dan sedangkan yang diketahui hanya 2, jadi diperlukan 1 nilai lagi agar konstanta yang ketiga ketemu. Nah, ini diperoleh dari soal. Jadi AN sama dengan 4 pangkat N dimasuk kali 2N plus 1 ditambah 3AN-1, kemudian N-nya dimasukkan 2, nanti ketemu 116. Kemudian SPL seperti biasa. Nanti ketemu A-nya 20, B-nya negatif 20, dan C-nya sama dengan 8. Jadi AN sama dengan 20 kali 3 pangkat N dikurangi 20 kali 4 pangkat N ditambah 8N kali 4 pangkat N. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Laila. Ini salah satu contoh ini ya. Meskipun nilai awal yang diberikan hanya 2, tapi memungkinkan. Nah, untuk SPL-nya itu ternyata 3 variabel kan. Jadi untuk menentukan ininya ya mau tidak mau harus punya 3 persamaan kan. Kalau hanya 2 saja kan nggak cukup. Jadi tipenya bagus nih. Oke, ada yang mau berkomentar mungkin atau bertanya? Oke, tidak ada. Oke, tidak ada ya. Jadi terima kasih Mbak Laila dan Mas Dava ya tadi ya yang sudah ini mewakili kelompok 5. Jadi ini pas ya waktunya. Oke. Sebelum kita akhiri mungkin ada yang ingin ini menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Jadi terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi besok Senin ya untuk matematika diskrit. Jadi besok Senin seperti biasa kita bertemu langsung di kelas. Jadi terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Untuk presensi jangan lupa ya, yang belum dicentang di awal tadi, silahkan untuk masukkan namanya.